Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas K04 IF5101 akan mempresentasikan tugas kelompok kami data manajemen, di mana studi kasus yang kami angkat yaitu terkait data stunting di Kota Parepare. Kelompok kami terdiri atas 5 orang, saya sendiri Siti Heliana, Reza Pujukusuma, Bayu Samudra, Muhammad Eji Pratama, dan Arisandi Putra Aritonang. Latar belakang kami mengambil studi kasus data stunting di Kota Parepare. Yang pertama, adanya peningkatan prevalensi stunting, di mana pada bulan Juni 2024 prevalensinya meningkat sebesar 11,45%. Dengan target penimbangan dan pengukuran telah mencapai 100%. Artinya data ini data real, evaluasi beberapa bulan terakhir, prevalensi di Kota Parepare terus meningkat. Kedua, sudah adanya Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 45 Tahun 2022. Peraturan ini juga mengatur terkait tim percepatan penurunan stunting di Parepare yang mencakup terkait koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan data, hingga pembiayaan. Ketiga, kendala dalam hal pengelolaan data stunting. Data stunting saat ini belum terkelola dengan baik, di mana tim lapangan setiap bulannya akan menginput data di aplikasi IPPGBM dari Kemenkes, dan juga data ini belum tersalin secara digital karena proses yang ada di lapangan itu masih sangat manual atau masih berbasis kertas dalam bentuk laporan kinerja. Berdasarkan referensi buku Dama DMBOK versi 2, hal utama yang perlu kita atur di awal yaitu terkait organisasi tata kelola data atau data governance, di mana dalam hal ini adalah terkait kasus stunting di Kota Parepare. Model operasi yang kami gunakan yaitu centralized model dengan beberapa pertimbangan. Pertama, terkait keseragaman dan konsistensi data. Semua keputusan data nantinya dapat dikelola oleh satu departemen dan dikelola secara konsisten. Kedua, kepatuhan dan keamanan. Dengan model centralized ini memastikan data memenuhi beberapa standar-standar perlindungan yang sama. Terus yang ketiga yaitu kemudahan dalam hal mengakses data. Pengguna atau user berwenang dapat mengakses data dengan cepat dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Terakhir, akuntabilitas yang jelas, di mana tanggung jawab atas data lebih jelas dan tidak adanya saling melempar tanggung jawab. Ini adalah SK Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kota Parepare. Nah, ini gambar terkait struktur organisasi tata kelola data, di mana pertama data governance terkait steering komitenya, yaitu diketuai oleh Bapak Wali Kota sendiri atau Kepala Daerah Kota Parepare dengan beberapa anggotanya, para pimpinan Forkopimda, Kejari, Kapolres, Kodim, perguruan tinggi, beberapa stakeholder yang memang memiliki fokus juga terhadap stunting. Selanjutnya ada Data Governance Council atau DGC yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Kota Parepare, dalam hal ini juga bertugas nantinya sebagai CDO. Terus Data Governance Office atau DGO yang diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda. Selanjutnya ada Data Stewards Team dan juga Local Data Governance Committee yang diketuai oleh Kepala Puskesmas. Terkait Steward Teams, nah selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Bayu Samudra. Silahkan. Terima kasih Mbak Heli. Izin melanjutkan. Di sini kami akan membahas mengenai bagaimana data terkait stunting dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran. Diperlukan struktur tim yang jelas dalam pengelolaan data agar dapat mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Berikut adalah struktur dari tim pengelola data yang kita sebut sebagai stewardship team. Ada beberapa posisi kunci. Yang pertama, Chief Data Steward, yang bertugas mengelola kualitas data organisasi dan memastikan keselarasan dengan tujuan strategis. Kemudian ada Data Eksekutif dan Enterprise Data Steward, yang merumuskan kebijakan dan memantau data serta menjaga standar pengelolaan di seluruh organisasi. Selain itu ada Business Data Steward, yang mengkoordinasi perangkat daerah untuk mengevaluasi perkembangan stunting, serta posisi penting lainnya seperti Technical Data Steward dan Coordinating Data Steward. Keseluruhan posisi tersebut dapat diisi oleh wali kota hingga posisi pelaksana oleh peranata komputer maupun analis data. Organisasi manajemen data di Kota Parepare saat ini merujuk pada Keputusan Wali Kota Nomor 368 Tahun 2023. Melalui bidang data pemantauan, evaluasi, dan knowledge management, mereka bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mengolah data dari berbagai sumber, termasuk data keluarga yang berisiko stunting.
Ini menjadi dasar untuk mengusulkan struktur model operasi terpusat dari organisasi manajemen data seperti pada gambar sebelah kanan dengan tugas utamanya adalah mengelola data yang berkaitan dengan percepatan penurunan stunting. Tanggung jawab pengelolaan data ini dibagi ke beberapa posisi strategis. Steering Committee mengambil keputusan berdasarkan data yang dikumpulkan. Chief Information Officer atau CIO bertanggung jawab mengelola infrastruktur teknologi informasi dan strategi pengumpulan data. Kemudian Data Management Lead memimpin tim pengumpulan data, memastikan standar penuhi, dan melatih anggota tim lainnya. Kemudian ada Data Integration Specialist yang bertugas mengintegrasikan data dari berbagai sumber untuk memastikan data yang akurat dan valid sesuai dengan kerangka kerja yang dibuat oleh data arsitek. Pengelolaan data yang baik tidak hanya soal pengumpulan dan analisis, tetapi juga menjaga kualitas, integritas, dan keamanan data tersebut. Oleh sebab itu, selain daripada data analis dan data steward, diperlukan IT Infrastructure Manager yang bertanggung jawab untuk memastikan platform digital yang digunakan dapat beroperasi dengan baik. Sementara itu, Data Security Officer memastikan bahwa data terlindungi dari ancaman dan database administrator bertugas untuk mengawasi pengelolaan dan penyimpanan data di sistem terpusat. Posisi-posisi tersebut dapat diisi oleh wali kota, kepala bidang di Bapeda, Dinas Kominfo, Dinas Kesehatan, Dinas PPKB, hingga peranata komputer di Dinas Kominfo. Ini semua untuk memastikan data stunting dapat digunakan dengan aman dan tepat guna. Selanjutnya, untuk interaksi kedua organisasi akan dijelaskan oleh Mas Reza. Terima kasih kepada Mas Bayu atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait interaksi antara organisasi tata kelola data dengan organisasi manajemen data. Bisa dilihat di slide, terdapat 5 tahapan interaksi antara organisasi tata kelola data dengan organisasi manajemen data. Yang pertama adalah identifikasi kebutuhan dan kesenjangan data serta penilaian sistem manajemen data saat ini. Lalu tahap kedua, realisasi tindak lanjut laporan rekomendasi tata kelola data termasuk pada penyusunan kebijakan data yang mencakup area keamanan, privasi, integritas, dan kualitas data. Tahap ketiga yaitu melakukan perbaikan dan pemanfaatan sistem manajemen data untuk menghasilkan data dan laporan sesuai dengan pedoman pelaporan data dari organisasi tata kelola data. Yang keempat adalah melakukan pengembangan kapabilitas dan pelatihan data oleh organisasi manajemen data dengan memberikan pelatihan teknis ke petugas lapangan. Yang kelima adalah melakukan review bersama secara berkala terhadap pelaksanaan dan pemanfaatan sistem manajemen data untuk menjamin keberlanjutan dan kecepatan dalam pengambilan keputusan pada kasus stunting. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan enterprise data model. Ini merupakan proses bisnis yang terdiri dari 2 subjek area. Yang pertama adalah subjek area kesehatan balita, yang kedua adalah subjek area intervensi kesehatan. Area kesehatan balita berfokus pada pemantauan rutin pertumbuhan balita melalui pengukuran berat, tinggi, dan lingkar kepala, serta evaluasi nutrisi dan pemeriksaan kesehatan berkala. Lalu area intervensi kesehatan melaksanakan kegiatan seperti pemberian suplemen gizi, vaksinasi, dan peningkatan akses terhadap sanitasi serta air bersih. Edukasi dan konseling nutrisi bagi orang tua juga sangat penting untuk mendukung pertumbuhan balita yang optimal. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Egypt. Terima kasih. Baik, baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang data flow diagram. Pada konteks diagram di bawah ini terdapat 3 entitas, yaitu keluarga balita, pemerintah kota Parepare, serta petugas kesehatan. Konteks diagram ini akan menggambarkan aliran data dari proses pemantauan kesehatan bayi oleh petugas kesehatan, kemudian proses pelaksanaan dan operasi kesehatan, lalu menghasilkan laporan dan evaluasi yang akan dapat dilihat oleh pemerintah kota Parepare. Selanjutnya kita akan membreakdown data flow diagram menjadi DFD level 1. Beberapa proses yang dapat dilakukan oleh keluarga balita yaitu pengumpulan data balita, pengumpulan data keluarga. Kemudian beberapa proses yang dapat dilakukan oleh petugas kesehatan yaitu pengumpulan dan pemrosesan data kesehatan balita, pengumpulan data petugas kesehatan, pengumpulan data fasilitas kesehatan. Sedangkan proses yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kota Parepare
yaitu adalah pelaksanaan interpretasi, program gizi, pelaksanaan intervensi, program konsulting, pelaksanaan intervensi program sanitasi, serta pelaksanaan intervensi program SPAM. Kemudian proses yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kota Parepare selanjutnya itu pelaporan dan evaluasi. Beberapa program di sini akan menghasilkan data seperti data laporan dan evaluasi, kemudian pelaksanaan program intervensi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Asmat. Baik, saya akan melanjutkan tentang entity relationship atau ER model, di mana di sini saya akan memperkenalkan daftar entitas penting. Yang pertama, keluarga balita, kemudian hasil pengukuran, kemudian intervensi kesehatan, fasilitas kesehatan, petugas administrasi, penyuluh, bidan, kemudian program SPAM, kemudian program consulting, kemudian program gizi, dan yang terakhir adalah program sanitasi. Untuk diagramnya sendiri berdasarkan tabel yang telah kami susun. Yang pertama di sini ada keluarga, kemudian balita, di mana di sini hubungan relasinya yaitu eh, setiap balita memiliki eh, paling tidak memiliki satu keluarga. Kemudian setiap balita paling tidak diperiksa oleh satu petugas kesehatan. Kemudian petugas kesehatan ini diturunkan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama adalah petugas administrasi, kemudian penyuluh, kemudian bidan. Dari petugas kesehatan juga di sini berrelasi dengan fasilitas kesehatan, di mana setiap petugas kesehatan itu paling tidak bertugas di satu fasilitas kesehatan. Kemudian setiap petugas kesehatan diberikan beberapa intervensi kesehatan. Dari intervensi kesehatan ini memiliki 4 turunan, yaitu 4 jenis program. Yang pertama ada program SPAM, kemudian program consulting, kemudian program gizi, dan yang terakhir adalah program sanitasi. Dan kembali ke petugas kesehatan, di mana petugas kesehatan ini yang nantinya akan memberikan beberapa hasil pengukuran, dan hasil pengukuran ini nantinya akan diberikan kepada balita, di mana setiap balita paling tidak memiliki satu hasil pengukuran. Kemudian lanjut ke ini adalah beberapa jenis tabel, tabel utama yang kami susun. Yang pertama ada tabel keluarga, di mana bagiannya ada ID keluarga sebagai primary key, kemudian ada nama kepala keluarga, ada nama ibu, tanggal lahir ibu, alamat, jalan, kelurahan, kecamatan, dan nomor telepon. Kemudian yang kedua ada ada petugas, di mana bagiannya ada ID petugas sebagai primary key, kemudian ada nama petugas, jabatan, ID balita, ID fasilitas kesehatan, dan ID intervensi, di mana ID balita dan fasilitas dan intervensi ini merupakan foreign key atau sebuah atribut penting juga yang dapat digunakan untuk berelasi dengan tabel yang lain. Kemudian ada tabel balita, di mana di sini ada ID balita sebagai primary key, ada nama balita, tanggal lahir balita, jenis kelamin, dan ID keluarga sebagai friend key-nya. Kemudian ada tabel program, di mana di sini ada program dahsyat atau program dapur sehat atasi stunting. Kemudian selanjutnya ada bangga kencana, kemudian ada mini lokakarya, kemudian edukasi ortu atau orang tua, kemudian yang terakhir adalah pelayanan KB. Kemudian selanjutnya yaitu tabel hasil pengukuran, di mana di sini ada ID hasil sebagai primary key, kemudian ada tanggal pengukuran, kemudian berat badan, tinggi badan, status gizi, ID balita dan ID petugas ini merupakan foreign key. Kemudian yang terakhir adalah fasilitas kesehatan, di mana ID fasilitas sebagai primary key, kemudian ada nama fasilitas, kemudian unit kerja, dan ID intervensi sebagai foreign key. Seperti itu.
Terima kasih.